Berjumpa kembali dengan saya Mizanul Akrom. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang teori kritis Mark Horkheimer dalam sesi video yang ketiga. Baik, langsung saja mari kita mulai belajar kita tentang teori kritis Mark Horkheimer. Mark Horkheimer selain terpengaruh pemikiran dari Immanuel Kant, Hegel, dan Karl Marx, ia juga terpengaruh pemikiran dari Sigmund Freud tentang psikoanalisis. Menurut Horkheimer, analisis sosial yang didasarkan filsafat kesadaran tidak berhasil mengungkap ideologi yang berada di balik ekspresi pengetahuan rasional dan objektif yang diklaimnya. Karena kesadaran itu sendiri merupakan sebuah ideologi. Psikoanalisis meragukan pendekatan ilmiah yang dilandaskan filsafat kesadaran untuk mengetahui apa yang sesungguhnya dapat diketahui baik secara rasional dan objektif. Oleh karenanya, teori kritis harus memanfaatkan psikoanalisis untuk mengungkap dimensi ketidaksadaran sebagai sumber permasalahan yang tidak diperhatikan selama ini, yaitu sebagai pengetahuan rasional dan objektif tentang persoalan manusia modern yang harus diatasi. Dalam psikoanalisis, diketahui bahwa pengetahuan manusia modern secara tidak disadari ditunggangi oleh modal. Dari itu, klaim mengenai rasionalitas dan objektivitas pengetahuan wajib dianalisis dari arah ketidaksadarannya mengenai modal, yang secara ideologis telah diterima tanpa sadar menjadi kesadaran manusia modern tentang arti rasionalitas dan objektivitas. Modal yang berperan menentukan perilaku manusia modern tersebut bersifat tidak sadar atau irasional. Dari itulah usaha mengatasi ketidaksadaran yang terlanjur dipersepsi menjadi kesadaran harus dieliminasi untuk mengembalikan orisinalitas klaim pengetahuan rasional dan objektif. Disinilah pemikiran psikoanalisis mempunyai peran untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang energi psikologi atas seluruh proses sosial manusia modern. Pertama, dengan psikoanalisis, teori kritis dapat mengkaji peran ekonomi bagi pembentukan rasionalitas instrumental yang menjadi bentuk kesadaran semu manusia modern akan realitas objektif. Apa yang sesungguhnya diklaim manusia modern sebagai pengetahuan rasional dan objektif sesungguhnya adalah sebuah ungkapan ideologis tentang peran modal yang tidak disadarinya sebagai kesadaran realitas. Kuatnya pengaruh modal dalam sistem pengetahuan manusia modern menentukan cara berpikir dan bertindak, sehingga semakin menjauhkannya dari yang sesungguhnya harus menjadi kesadarannya, yaitu kehendak bebas. Atas dasar ini, teori kritis dapat digunakan sebagai sebuah kritik ideologi rasionalitas modern yang merupakan rasionalitas instrumental. Sebagai kritik ideologi, teori kritis berupaya menyodorkan alasan yang lebih komprehensif tentang
kesadaran dalam filsafat Marx yang ditentukan oleh kenyataan. Teori kritis melihat bahwa psikoanalisis cukup cemerlang memberikan penjelasan yang memadai dalam membaca korelasi antara kesadaran dan kenyataan, yang mana di dalam masyarakat modern hubungan tersebut menyeratkan sesuatu yang hilang antara bangunan atas atau politik dan basisnya atau ekonomi serta hukum atau negara dan kebebasan individu dan masyarakat. Kedua, dengan memasukkan psikoanalisis dalam metodologi teori kritis, Horkheimer menumpah ruahkan dorongan terhadap para anggota mazhab Frankfurt untuk menyelami integrasi antara pemikiran Sigmund Freud dan Karl Marx. Dengan memanfaatkan psikoanalisis dalam teori kritis, naluri psikologis yang terangkum dalam usaha rasionalisasi sosial bisa digunakan untuk menjelaskan proses ideologisasi dalam diri individu pada level mikro atau masyarakat pada level makro. Kita cukupkan sampai di sini belajar kita tentang teori kritis Marx Horkheimer dalam sesi video yang ketiga ini. Jangan lupa saksikan video-video selanjutnya tentang teori kritis. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, dan intelektual kita.